Hai sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi ini adalah SKB umum yang keempat ya. Di sini aku mau bahas mengenai indikator RPJMN. Ini soalnya juga keluar waktu tahun 2019 ya. Oke. Jadi materi ini berisikan soal-soal yang aku bahas yang pernah aku dapat di SKB CPNS 2018 dan 2019. Terus nonton video ini dari part 1 sampai seterusnya ya, supaya teman-teman lebih paham dan berkesinambungan belajarnya. Yang ketiga, ada beberapa soal prediksi yang bakal aku bahas di slide-slide Oke. Indikator sasaran RPJMN. Jadi waktu 2019 itu ada soal mengenai target AKI yang ingin dicapai Kemenkes tahun 2024. Nah, di sini kita lihat ya. Angka kematian ibu per 100 kelahiran hidup itu pada tahun 2015 terjadi sebanyak 305 AKI. Itu menurut SUPAS ya, atau survei penduduk antar sensus. Jadi sekitar 305 kejadian AKI. Jadi Kemenkes itu ingin mencapai atau punya target itu sebanyak 183 per 1000 kelahiran hidup ya. Jadi kan ini yang 1 sampai 14 itu adalah indikator dari sasaran RPJMN. Dan di angka tengah ini adalah baseline persen. Baseline-nya ya. Jadi arti baseline itu informasi data sebagai pembanding dengan target nanti ya. Dan di sebelah kanan itu adalah target-target yang ingin dicapai sampai tahun 2024. Jadi di sini yang kedua, indikator kedua adalah angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Nah, ini data baseline-nya itu 24 per 1000 kelahiran hidup. Yang ingin dicapai Kemenkes adalah 16 per 1000 kelahiran hidup. Yang ketiga, prevalensi pemakaian kontrasepsi secara modern. Terus yang keempat ada unmet need KB atau persen. Kemudian SFR 15 sampai 19 tahun. Kemudian yang keenam itu adalah masih tetap mengenai prevalensi stunting ya. Itu stunting masih menjadi program unggulan ya. Ini stunting juga bakal keluar program-programnya. Boleh teman-teman dari sekarang cari memang itu mengenai program-program stunting ya. Lanjut, prevalensi wasting, kurus dan sangat kurus pada balita persen. Oh iya, kemarin juga sempat dibahas ini mengenai wasting dan stunting ya, sempat keluar soalnya. Lanjut yang ke-8, insiden HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV. Jadi di sini yang ingin dicapai itu sekitar 0,18% ya. Yang ingin dicapai Kemenkes, sedangkan angka kejadian itu sekitar 0,24% pada sampai tahun 2018. Oke, ini juga insiden TB per 100 penduduk ya. Terus eliminasi malaria. Kemudian yang ke-11, presentasi merokok penduduk usia 10 sampai 18 tahun. 12, prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Yang ke-13, presentasi imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 sampai 23 bulan. Yang keempat adalah presentasi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau terakreditasi.
Jadi sebenarnya ini bisa ada sambungannya teman-teman, cuma dia lebih membahas tentang akreditasi puskesmas seperti itu atau akreditasi rumah sakit. Jadi teman-teman bisa mungkin ini cara catat aja ya. Yang penting untuk bidang itu adalah AKI dan AKB. Ini juga boleh poin yang kelima, ASFR. Nah, ini ASFR ini artinya X specific fertility rate, yang dimana di situ adalah banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Jadi itu poin 1, 2, dan 5 itu boleh teman-teman catat. Lanjut. Untuk sekali teman-teman. Lanjut ya, kita ke arah kebijakan dan strategi. Jadi nanti kalau ada soal yang keluar itu arah kebijakan dan strategi. Nah, untuk RPJMN tahun 2020 sampai 2024 ini mempunyai arah kebijakan yang dimana arah kebijakan ini mempunyai 5 poin. Yang pertama itu mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan. Yang kedua memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial. Yang ketiga meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Yang keempat meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Yang kelima meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Jadi kalau kita itu fokus ke poin ketiga ya, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Nanti di sini strateginya dilakukan dengan langkah-langkah tertentu ya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Oh ya, maaf. Di sini ternyata 6 poin ya. Mengentaskan kemiskinan. Oh ya, satu lagi 7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing. Oke, maaf teman-teman ya. Jadi untuk arah kebijakan dan strategi itu ada 7 untuk RPJMN. Aku kira tadi cuma 5. Lanjut. Nah, untuk di bidang kesehatan ini kan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta adalah arah kebijakan RPJMN. Strateginya itu yaitu yang pertama peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana atau KB, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Yang kelima penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Jadi kalau nanti soal seperti ini ya, strategi RPJMN khususnya di arah kebijakan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta adalah 5 poin ini yang keluar ya. Maaf ya teman-teman, aku nggak buat soal karena ini aku sempetin buat materinya karena baru pulang juga dari tugas, ada pekerjaan tugas yang dikasih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok dengan soal SKB kebidanan. Sampai jumpa.